Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang, Kak. Oke, ya. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, baik, amat sangat baik, sangat baik, amat sangat baik sekali. Amat sangat baik. Baik sangat amat. Alhamdulillah amat sangat baik sekali ya. Semoga baiknya nggak sekali aja ya, tapi berkali-kali ya. Semuanya ya. Amin. Amin, 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 Allahumma amin ya. Oke. Ya, kemarin hari Jumat kita belum bisa bertemu ya kalau untuk yang kelas sosiologi karena kebetulan ada LDKS dari kalian. Gimana acaranya? Seru? Alhamdulillah. Bisa terhitung refreshing ya berarti ya kalau seru ya? Enggak. Enggak. Hiking, Kak, hiking. Kita hiking sampai puncaknya coba. Saya puncak, Kak, habis hiking. Oh, masih lelah semuanya? Enggak, udah enggak. Alhamdulillah udah enggak. Baru recover dari COVID. Iya. Oh alah, oh oke 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 ya. Alhamdulillah ya kalau sudah recover semua ya, sudah sehat semua dan sudah semangat semua, alhamdulillah. Oke ya, untuk biologi terakhir kali kemarin kita sudah membahas terkait sudah masuk ke bab mengenai monera atau yang lebih sering kalian sebut sebagai bakteria ya, terkait bakteria. Bakteria ini merupakan, kalau yang kemarin sudah saya jelaskan, bakteria ini merupakan makhluk hidup yang paling sederhana. Kenapa paling sederhana? Karena dia ini adalah makhluk hidup yang semua jenisnya ya, semua jenis bakteri itu selalu uniseluler. Artinya apa? Uniseluler? Masih ingat? Hanya satu sel. Ya, hanya terdiri dari satu sel. Satu tubuh hanya terdiri dari satu sel. Bayangkan kalau satu sel itu ukurannya hanyalah 10 mikron. Berarti ukuran bakteria ya segitu, 10 mikron saja. Mikron itu kalau tidak salah 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Seperti itu. Itu ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat melalui yang namanya kaca pembesar atau mikroskop. Ya. Kamera handphone kalian belum ada yang bisa ya sampai melihat ke tingkat bakteria ya. Belum lah, Pak. Ya, mungkin kita tunggu beberapa puluh tahun lagi mungkin akan ada ya kamera handphone yang bisa digunakan untuk melihat bakteria atau virus. Itu nanti sudah sangat advance itu teknologi kameranya. Nah, bicara tentang bakteria ya, bicara tentang bakteria, kemarin kita sudah belajar seputar yang namanya struktur bakteri, kemudian ada juga terkait yang namanya pengelompokan bakteri. Ya, saya sambil share screen. Oke ya, nih ada struktur tubuh bakteri kemarin ya. Ada terkait kapsul, kemudian dinding sel atau sel wall, kemudian ada membran sel, DNA, fili atau dalam bentuk tunggalnya adalah pilus, kemudian nukleoid atau inti sel ya, sitoplasma, flagellum, ribosom, mesosom, dan plasmid. Ya, masing-masing kemarin sudah dijelaskan terkait yang namanya fungsi, ya, terkait fungsi dan sifatnya, sifat-sifat bahannya. Nah, kemudian ada klasifikasi bakteri yang kemarin sudah dibahas. Ada yang bentuknya kokus, kokus itu bentuknya bulat-bulat ya, atau bergerombol seperti anggur. Dan ada yang disebut juga sebagai bacillus atau bentuknya batang. Untuk share screen-nya sudah nampak ya? Sudah, Pak. Oke ya. Saya mau ngambil buku tulis saya dulu. Oke ya, silakan. Nah, kemudian
berdasarkan alat geraknya, bakteri itu juga bisa dibagi jadi 5 kelompok. Ada peritrik, ampitrik, atrik, monotrik, sampai dengan yang lopotrik. Masih ingat kira-kira untuk tiap-tiap kelompok ini ditunjukkan oleh gambar yang mana? Peritrik itu E, ampitrik itu D, atrik itu C, monotrik itu B, lopotrik itu A. Nggak tahu sih saya. Itu A, atrik itu A, 3 itu A, 3 itu A. Oke. Bisa diulangi coba. Nomor 1 apa kalau menurut Desaf? Mono itu satu mono. Atrik itu yang Oke, atrik. itu yang nggak ada ekor. Monotrik itu yang 1. Oke, berarti monotrik yang apa? Yang B. Oke. Kalau lopotrik itu yang C. Oke. Ampitrik itu yang D. Peritrik itu yang E. Oke, coba yang lainnya, teman-teman yang lainnya coba. Selain Jesaf, dari Zafira mungkin. Ya. Setuju nggak? Atau ada yang beda? Betul. Yakin? Yakin. Oke, saya minta pendapat yang lainnya. Coba dari Khairu coba. Dari Khairu kira-kira apakah jawaban dari Jesaf ini sudah tepat? Peritrik ditunjukkan gambar E, ampitrik D, dan seterusnya. Saya tidak menceritakan. Seingatnya saja nggak apa-apa. Seingatnya saja. Enggak, ini yang apa tuh, yang atrik itu yang mana, yang ampitrik itu yang mana, kayak gitu. Itu kan ada huruf-hurufnya kan. Oh, Atrik itu A, ini tuh B, ini C gitu. Nah, menurut lo ini bener apa enggak yang gue jawab tadi? Bener kayak percaya gue, kayak ini bener kayak percaya gue. Sedang melakukan kampanye, Kak. Itu di bawah tas lu. Oke, bagaimana? Dari Khairu bagaimana? Setuju? Pak, saya ini. Oke. Ya, silakan Mukti. Oke, satu lagi. Coba dari Khalisya. Coba. Kalisnya nggak masuk, Kakak. Oh nggak masuk. Oh iya, saya lupa bertanya ya. Yang hari ini yang tidak masuk siapa saja ya? Pasha, Kayla, Kalisha. Oh, oke. Pasha, Khalisya, dan Kaila ya. Oke. Ya. Oke, coba dari sambil saya mencatat yang tidak masuk, mungkin dari Shema coba kira-kira setuju nggak nih jawabannya seperti ini? Kalau Zafira bilang iya, iya, Bapak. Oke. Oke ya. Jawabannya memang sudah tepat ya, teman-teman ya. Makanya semuanya setuju. Ya, peritrik itu yang E karena peritrik itu yang memiliki flagellum di seluruh bagian tubuh pada bakterinya. Sedangkan ampitrik itu hanya di ujung-ujungnya saja, kedua ujungnya. Sementara untuk yang atrik itu yang tidak memiliki karena A ya, A itu tidak memiliki atau tidak. Kemudian mono itu artinya satu, sudah tepat yang B, dan lopotrik itu ada di salah satu ujungnya. Oke, bagus. Semuanya sudah mengetahui. Nah, kita lanjutkan ke pembagian yang berikutnya. Kalau sekarang kita akan melihat berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Oke, sebentar, Pak. Kebutuhan berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Berarti kalau kita melihat terkait yang namanya kebutuhan akan oksigen ini, berarti yang kita pikirkan itu adalah proses apa nih? Bernafas. Iya, proses bernafas ya. Apakah bakteri itu butuh yang namanya oksigen untuk bernafas atau tidak? Karena salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Lebih tepatnya adalah ini ya, respirasi ya, menggunakan kata respirasi. Jadi bakteri itu dibagi jadi dua, teman-teman. Untuk yang berdasarkan kebutuhan akan oksigennya. Pertama itu adalah bakteri aerob
Dan nanti yang kedua ada yang disebut bakteri anaerob. Kakakku tuh pengen isi Aerob, bakteri nitrit itu kok membantu menambah N2 dari udara bebas dan menyuburkan. Aerob dan anaerob. Jadi aerob dan anaerob ini, kalau aerob ya, aerob itu adalah mereka bakteri yang ya yang hanya dapat tinggal ya, hanya dapat tinggal di lingkungan kaya akan oksigen. 5,5. Jadi aerob itu adalah bakteri yang hanya dapat tinggal di lingkungan kaya akan oksigen. Gue kira beli PC yang kayak komputer Nah, contoh dari bakteri aerob ini teman-teman ya, contoh dari bakteri aerob itu adalah bakteri untuk proses nitrifikasi, yaitu bakteri yang membantu menambat N2 atau gas nitrogen dari udara bebas untuk menyuburkan tanah pertanian. Ada dua bakteri nitrifikasi. Pertama bakteri nitrit dan kedua adalah bakteri nitrat. Untuk bakteri nitrit itu adalah namanya Nitrococcus dan Nitrosomonas. Kira-kira bisa tertebak bentuknya dia ini apakah bulat atau batang? Bulat ya, karena Nitrococcus. Tapi Pak, kenapa kok nggak semua bakteri itu kayak ada kokus atau basilusnya kayak gitu? Kayak namanya loh, nama saintifiknya tuh nggak kasih nama bentuknya. Oh, oke ya. Kenapa kok bakteri itu nggak semuanya ada nama kokusnya atau basilusnya? Jadi bentuk bakteri itu memang secara garis besar itu dibagi hanya kokus dan basilus. Namun ada beberapa bentuk yang menyerupai kokus maupun basilus, namun tidak benar-benar berbentuk seperti itu. Contohnya seperti bakteriofag kemarin. Seperti bakteriofag yang bentuknya itu istilahnya ini ya, semacam ini ya, oval. Ketika bentuknya oval ya, bentuknya agak oval, dia kan agak bisa dibilang seperti peralihan dari kokus dengan basilus. Nah, makanya kenapa tidak hanya namanya kokus dan basilus, itu karena digunakan pengelompokan dengan cara yang lain. Contohnya seperti aerob dan anaerob ini. Atau seperti alat gerak tadi, yang peritrik, ampitrik, atrik, dan sebagainya. Itu karena demi agar tidak membingungkan bagi orang-orang. Seperti itu. Jadi untuk yang nitrit ada Nitrococcus dan Nitrosomonas. Mengubah amonia NH3 menjadi asam nitrit HNO2. Sementara untuk nitrobakter ya, bakteri nitrat itu nitrobakter. Dia mengubah asam nitrit menjadi asam nitrat. Tuh, ada smile, udah nonton smile. Bakteri nitrit apa tadi? Bakteri nitrit itu mengubah amonia NH3 menjadi HNO2 atau nitrit, asam nitrit. Amonia menjadi asam nitrit. Sementara untuk bakteri nitrat itu asam nitrit diubah menjadi asam nitrat. HNO2 jadi HNO3.
Itu udah aku formatin ya Mas sama Rehan yang untuk lingkaran. Ya Rehan. Somonas apa Sonomas sih? Semonas. Somonas. Monas yang ada di Jakarta. Ya. Nitrosomonas. Bakteri nitrat. Aduh. Silakan kalau ingin mencatat dan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan terlebih dahulu. Nitrat. Dan gue tuh nyata kayak gini cuma niatnya kalau IPA doang loh. Kalau IPS gue nggak ada niat. IPS nggak ada catatan loh. Sama. Kecuali ya deh, gue juga pas ulangan pas PTS kemarin gue udah belajar. Mikrobakteri. Oh, Pak, ada pertanyaan. Oke, ya silakan. Ada nggak sih bakteri yang kalau seandainya kena oksigen langsung wafat? Apakah ada bakteri yang kalau kena oksigen langsung wafat? Ya, kalau yang langsung secara spesifik kena oksigen langsung wafat itu tidak ada ya. Karena oksigen ini kan bercampur dengan udara. Ya kan? Oksigen kan bercampur dengan udara di bumi, di atmosfer bumi. Jadi tidak mungkin ada bakteri yang hidup di atas permukaan bumi. Kalau dia itu istilahnya akan mati ketika berkontak dengan oksigen. Karena oksigen merupakan ini ya, apa namanya? Molekul atau zat kimia ketiga terbanyak yang ada di atmosfer kita. Pertama nitrogen dan kedua argon. Argon. Iya. Jadi yang paling banyak di atmosfer kita itu adalah nitrogen dan argon. Lagi itu angin gelembur. Bener. Oke. Saya punya pertanyaan. Jadi kalau tadi itu apa sih Pak? Bakteri nitrit itu mengubah nitrit menjadi gimana sih Pak tadi? Bakteri nitrit itu mengubah amonia ya. NH3 itu amonia. NH3 itu amonia. Menjadi energi gitu Pak. Amonia menjadi HNO2. HNO2 itu adalah yang kita sebut sebagai asam nitrit. Mungkin kalau yang suka balapan, yang suka tentang film-film balapan, pernah mendengar NOS? Nah, nitrogen. Nah, NOS itu berisi dengan asam nitrit ini. Berisi dengan nitrit-nitrit ini, NO2. Sementara kalau asam nitrat ya, kalau yang bakteri nitrat itu mengubah asam nitrit menjadi asam nitrat. Asam nitrat itu yang biasa digunakan dalam ini apa namanya penyepuhan logam. Kalau amonia itu yang biasanya ada di urin kalian ya, yang berbau. Amonia. Itu yang tadinya bisa dibakar tuh kan bisa jadi bahan bakar. Iya nggak sih? Iya nggak benar sih Pak? Amonia itu yang bisa Bagaimana? Bisa jadi bahan bakar. Iya, bisa. Kalau itu diubah menjadi gas. Kentut. Kalau kentut itu bukan NH3 ya. Kalau kentut itu bukan amonia ya. Kentut itu mengandung gas metana, bukan amonia. Tapi sama bau. Ya, tapi baunya itu adalah bau dari gas metana. Bukan bau dari amonia. Berbeda. Ada yang kentut ya? Bukan, Allah Akbar, ini barusan ngebahas kentut. Oke, ada pertanyaan lain? Kenapa kalau misalnya sampah setiap orang tuh berbeda, kenapa bau sampah tuh sama? Oke. Kalau sampah setiap orang berbeda. Karena zatnya sama-sama gas ini. Gas. Iya, tepat tadi.
Jadi kenapa kok yang baunya itu rata-rata sama? Karena sampah itu yang membuat ada sesuatu yang berbau itu adalah ada yang namanya zat kimia yang spesifik. Contoh gas metana. Kalau semua sampah yang berbau itu hanya karena gas metana, pasti baunya sama karena yang membuat bau adalah gas metana. Kecuali kalau yang satu menghasilkan gas metana, kemudian yang satu mungkin hasil dari pembusukan yang menghasilkan gas lain, nah itu baru berbeda. Seperti itu. Jadi bau-bauan yang kita bisa kita hirup ya, bisa kita rasakan itu adalah akibat dari yang namanya zat-zat kimia. Semuanya itu ada zat-zat kimianya tertentu. Kenapa parfum itu bisa banyak ya, bisa banyak wangi-wangiannya, jenis-jenisnya, bau-baunya, buah juga sama. Itu karena mereka punya zat kimia spesifik yang secara alami maupun buatan itu sengaja dibuat oleh manusia maupun memang secara alami dibuat oleh alam. Nah, bakteri nitrit dan bakteri nitrat ini akan sangat berguna ya nanti ketika kalian mempelajari terkait yang namanya siklus atau daur dari nitrogen. Kalian pernah mendengar siklus atau daur dari air? Nah, kalau air saya pernah. Yang ini gimana sih Pak? Yang evaporasi dan lain-lain. Iya, evaporasi dari mulai air turun ke bumi, kemudian mengalir di dalam tanah ataupun di sungai maupun ataupun di danau, kemudian menuju ke laut, diuapkan, berubah menjadi awan, dan kemudian diturunkan lagi ke bumi. Nah, nitrogen pun juga sama. Nitrogen juga punya siklusnya sendiri. Dan salah satunya itu dibantu dengan bakteri nitrit dan bakteri nitrat ini. Oh, jadi ini lebih ke nitrogen apa ya? Iya, kalau yang ini khusus untuk nitrogen. Makanya dia membuatnya asam nitrit, asam nitrat, amonia. Itu nitrogen semua. Coba kalau masalah tuh sebenarnya tuh nitrogen itu sebenarnya berbahaya bagi tubuh manusia karena manusia sudah apa sih berevolusi jadi dampaknya enggak ini. Ya, ada ya yang mengatakan seperti itu ya, ada penelitian seperti itu ya. Memang karena ada juga teori ya, teori bahwa dunia itu awalnya itu dipenuhi oleh gas-gas beracun ya. Jawa terus akhir masuk air dan lain-lain gitu. Ya. Dan perlu kita ketahui, perlu kalian ketahui juga bahwa manusia itu meskipun kita menghirup udara ya, menghirup udara setiap harinya, dan nitrogen itu padahal paling banyak di atmosfer kita. Namun kenapa kita tidak pernah keracunan nitrogen? Karena tubuh kita itu membatasi jumlah penyerapan nitrogen. Seperti itu. Cara membatasinya bagaimana? Di tubuh kita, kalian masih ingat terkait yang namanya membran pada sel? Membran. Kalau pada bakteri ada yang disebut membran sel ya kemarin ya. Iya, Pak. Nah, setiap sel itu punya yang namanya membran sel. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk kelas 11, nanti kalian akan dijelaskan mengenai lebih jauh terkait sel. Tapi pada intinya yang bisa saya sampaikan kepada kalian terlebih dahulu, bahwa membran sel ini punya sifat yang unik. Dia itu bisa membiarkan beberapa zat masuk, tapi tidak membiarkan yang lain masuk. Oh, yang kemarin dibilang itu ya, membran semi permeable. Iya, Pak. Yang lewatin ini doang. Ya, tepat sekali. Jadi karena membran semi permeable itu tadi, hanya oksigen yang bisa masuk ke dalam sel. Oh, jadi kayak semacam kayak lubang-lubang kecil-kecil gitu yang hanya cuma bisa oksigen yang masuk gitu, Pak. Ya, bisa disamakan seperti itu, boleh. Oke, Pak. Oke. Filter itu di filternya di mana, Pak? Bagaimana? Di filter itunya di mana?
Oke, di filternya di mana? Kalau ditanya filternya di mana, berarti kita bicara sistem pernafasan ya. Artinya kalau sistem pernafasan, pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu kan terjadi di alveolus. Ya, Pak. Nah, berarti di filternya di situ, di bagian sel-sel yang menyusun alveolus. Oh, jadi di alveolus. Jadi kita masuk nih ada nitrogen juga di alveolus baru di ini Pak, baru dipisahin gitu Pak, di filter. Iya, di filter. Nanti nitrogennya akan dikeluarkan semua. Sementara oksigennya dibawa masuk ke dalam tubuh. Jadi yang apa sih yang dibawa oleh darah tuh benar-benar pure oksigen doang Pak. Ya, yang dibawa oleh darah hanya pure oksigen saja. Besar Pak. Dari dulu saya juga sempat mikir kayak gitu Pak. Di bumi kan ada nitrogen, dan ini kenapa oksigen doang Pak yang bisa masuk? Nah, itu ya. Mas, ini ya, Maha Besar Tuhan ya, yang bisa menciptakan tubuh kita dengan sistem filter yang sangat unik tersebut ya. Jadi apa? Masih Pak. Akhirnya Pak, itu pertanyaan saya dari kelas 7 Pak. Benar ya sampai sekarang ya. Baru jawab sekarang Pak. Alhamdulillah kalau sudah terjawab. Terima kasih loh Pak. Ya, ya, sama-sama. Yang lain bagaimana? Cukup? Atau ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan? Oke, sudah selesai mencatat semuanya? Nah, Pak. Oke ya, kalau sudah saya izin hapus, kita lanjutkan ke bakteri yang anaerob. Nah, anaerob itu berarti artinya tadi ya, apa namanya mengenai bakteri yang dapat tinggal di lingkungan minim oksigen. Artinya dia itu bisa hidup di tempat yang banyak oksigennya, tapi juga bisa hidup di tempat yang sedikit oksigennya. Contoh, bakteri denitrifikasi atau denitrifikan. Kebalikannya tadi, kalau tadi nitrifikasi, ini denitrifikan. Nama bakterinya ada Micrococcus denitrifican dan Clostridium tetani. Yang biasanya keduanya itu merugikan pertanian karena bisa membuat tanah itu kurang gembur atau istilahnya kurang subur. Nah, berarti kalau menanam harus di daerah daratan rendah dong, Pak. Iya, kalau kalian orang yang suka mengikuti hal-hal seperti ilmu-ilmu botani atau suka menanam tumbuhan, pasti kalian pernah mendengar bahwa tumbuhan itu bisa berkembang dengan baik kalau berada di tanah atau media yang tepat. Nah, media yang tepat itu maksudnya bagaimana? Media yang tepat itu bukan hanya apakah tanahnya itu empuk atau keras, itu tidak, tapi dilihat juga dari kandungan senyawa-senyawa lainnya seperti nitrogen, kemudian kandungan oksigen. Dalam tanah ada loh oksigen, kemudian zat besi, kalsium, dan lain-lain. Itu biasanya kalau mau mengetes hal-hal tersebut itu ada ini ya, ada lingkungan apa ya, kedinasannya sendiri. Itu ada lembaganya sendiri. Terus kenapa kan ini mesti berarti yang lingkungan minim oksigen tapi gunungan gitu kan Pak? Bagaimana? Bakteri anaerob berarti bisa tinggal di gunungan kan minim oksigen. Iya, bisa hidup di tempat yang banyak oksigen maupun minim oksigen. Bukan berarti bisa hidup di tempat yang tidak ada oksigen sama sekali ya. Cuman minim dong. Ya, cuman minim. Itu artinya kalau bakteri ini dibawa keluar angkasa, berarti dia akan tetap hidup atau mati? Mati Pak. Tapi kalau di atmosfer Pak, perbatasan atmosfer masih hidup kali Pak. Ya, mungkin bisa masih hidup karena masih ada sedikit oksigen.
Untuk yang anaerob ini ada pertanyaan lain? Saya contohnya dulu. Oke ya, silakan kalau mau mencatat dulu. Sebelum saya lanjutkan menjelaskan terkait aerob fakultatif dan anaerob obligat. Pak itu yang Micrococcus dendrificans itu satu bakteri. Iya, satu bakteri. Kalian ingat ya nama-nama makhluk hidup di dunia ini itu menggunakan dua kata karena binominal nomenklatur. Makanya bakteri pun juga terdiri dari dua kata, Micrococcus denitrificans dan Clostridium tetani. Micrococcus. Micrococcus denitrificans. Apa namanya susah-susah? Kenapa namanya susah-susah? Ya, sayangnya penemuan-penemuan makhluk hidup itu kebanyakan dari luar negeri ya, bukan dari Indonesia ya. Makanya tidak sesuai dengan lidah kita, Lidah Indonesia. lidah Indonesia, yang kalau menyebutkan denitrifikan atau Clostridium itu sangat susah itu. Dia penemunya orang Indonesia ya, atau orang Melayu lah. Mungkin akan lebih mudah. Yang dekat-dekat saja mungkin yang pernah kalian dengar. Kalian pernah dengar bakteri E. coli? Pernah ya? Nah, E. coli itu namanya lebih sulit lagi loh kalau E-nya dipanjangkan. Escherichia coli. Iya, Escherichia coli. Sangat sulit namanya ya, tapi ya karena ini bagian dari ilmu pengetahuan ya kita harus mengikuti. Oke, sudah untuk yang anaerob bisa saya lanjutkan? Yang merugikan pertanian. Oke ya. Selanjutnya ada yang disebut aerob fakultatif. Maksudnya bagaimana? Aerob fakultatif. Aerob fakultatif itu dia bisa tinggal di lingkungan. Dia hanya dapat tinggal di lingkungan banyak kaya akan O2. Namun dalam membuat energi dapat melalui proses fermentasi tanpa O2. Jadi kalau kalian lihat catatan kalian tadi ya pada slide sebelumnya, sorry saya agak mundurkan sedikit untuk slide-nya. Nah, ini kalau kalian lihat ya pada slide ini bahwa di sini bakteri itu menghasilkan energi dengan bantuan O2. Menghasilkan energi dengan bantuan O2. Nah, pada bakteri aerob fakultatif ya, dia itu bisa menghasilkan energi tanpa O2 meskipun dia hanya bisa tinggal di lingkungan yang kaya O2. Itu karena dia bisa melakukan proses fermentasi. Berarti kemampuannya percuma dong, Pak? Bisa dibilang percuma tidak percuma ya. Maksudnya seperti ini. Artinya kalau dia bisa melakukan proses fermentasi, ketika sewaktu-waktu ada mungkin sekitar 5 menit atau 1 jam keadaan di mana oksigen itu minim,
dia masih bisa mempertahankan hidupnya di waktu 1 jam itu, di waktu yang sedikit itu. Tapi kalau waktunya lebih panjang dari apa yang bisa dia lakukan dalam fermentasi, maka ya sudah pasti dia akan mati karena kehabisan energi. Jadi istilahnya proses fermentasi ini adalah proses daruratnya milik dia untuk bertahan hidup dari kondisi minim oksigen. Nah, sementara kalau anaerob obligat, ya, anaerob obligat, ini adalah yang sempat kalian tanyakan tadi. Bakteri itu kalau yang ada nggak sih bakteri yang kalau bertemu oksigen itu bisa mati? Ya, ada beberapa bakteri, terutama bakteri anaerob obligat, ini akan mati ya. Bakteri yang akan mati ketika kadar oksigen pada udara terlalu tinggi. Jadi dia justru ketika kadar oksigen pada udara terlalu tinggi atau sangat tinggi, itu dia akan mati. Batas pada bakteri anaerob obligat ini bahkan ada bakteri yang hanya bisa hidup di tempat yang udaranya itu kadar oksigennya hanya 0,5%. Kadar udara 0,5%. Pak, maksudnya fermentasi itu pembelahan diri kan, Pak? Fermentasi proses yang ini yang kalian sering sebut ketika membuat keju, membuat yogurt. Bikin kimchi. Ya, kimchi. Bukan pembelahan diri. Pembelahan diri itu fragmentasi. Oh iya, itu fragmentasi. Kimchi. Kimchi. Itu gimana sih maksudnya? Saya lupa. Fragmentasi. Fermentasi gimana sih, saya lupa, Pak? Fragmentasi. Kalau fermentasi itu adalah pembuatan energi tanpa O2. Itu nanti kalian dapatkan ketika kalian ada di kelas 12 untuk reaksinya. Oh, pantesan ini, Pak, yang yogurt harus ditutup rapat-rapat. Iya. Kenapa kok proses fermentasi seperti yogurt, keju, kemudian apalagi wine, ya, anggur. Kalau di Jepang mungkin sake, kalau di Indonesia mungkin khamer. Itu selalu ditutup itu karena dia butuh proses yang disebut kurang oksigen, lingkungan yang kurang oksigen, agar proses fermentasinya jalan. Oke, Pak. Bakterinya akan mati. Mati ketika banyak oksigen. Ini ada contohnya nggak, Pak? Yang anaerob obligat. Untuk anaerob obligat, contoh bagaimana? Ada contohnya nggak? Yang mungkin Contoh bakterinya. yang mungkin kita kenal. Untuk yang terkenal ya, mungkin kalian tahu terkait bakteri ini yang menyebabkan tetanus. Pernah mendengar tetanus? Iya, yang kalau paku karatan gitu, benar-benar karatan ketusuk nanti itu. Nah, ya, itu contohnya. Nah, tapi di daerah kan banyak oksigen. Oke, di daerah yang mana dulu nih maksudnya? Misalnya kayak tusuknya di tangan kan ya. Nah, tangan itu kan banyak darahnya. Nah, darah itu kan banyak oksigennya. Terkandung banyak oksigen. Ya. Jadi di dalam darah kan memang terkandung banyak oksigen ya, tapi bakteri itu kan tidak menyerang sel darah. Maksudnya oksigen yang pada udara terlalu tinggi ini maksudnya adalah oksigen yang bebas. Sedangkan kalau pada darah, oksigen itu terikat pada sel darah. Oh. Jadi oksigen itu tidak akan masuk ke bakterinya. Seperti itu. Jadi pada bakteri anaerob obligat, dia itu memang bisa dikatakan
cukup anti oksigen ya, tapi bukan berarti dia itu benar-benar tidak bisa hidup, benar-benar tidak bisa hidup kalau ada oksigen, itu tidak. Dan untuk bakteri yang tetanus tadi itu ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia itu tidak menyerang sel darah merah, tapi sel tubuh lainnya yang istilahnya kadar oksigennya itu lebih sedikit. Itu contohnya untuk bakteri anaerob obligat. Oke, dapat dipahami. Oke, sudah selesai mencatat? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, bisa ya, saya hapus ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk cara hidupnya, ya cara hidupnya bakteri itu juga dibagi ke beberapa macam. Ada autotrof. Autotrof itu menghasilkan makanan sendiri. Ya. Untuk autotrof dibagi jadi dua. Ada yang kemo. Kemo itu berarti menggunakan zat kimia. Zat kimia. Dan ada yang fotoautotrof, seperti tumbuhan, foto, menggunakan cahaya. Jadi dia bisa menghasilkan makanan sendiri dari dua jenis, dua cara. Ada yang menggunakan zat kimia, ada yang menggunakan cahaya matahari. Contohnya tadi untuk bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Dia menggunakan bahan kimia NH3 atau amonia untuk menghasilkan energi. Sementara kalau yang heterotrof, itu dia adalah bakteri yang menghasilkan energi, mencari makanan ya. Jadi mendapatkan makanan dari luar tubuhnya. Artinya dia memakan bakteri lain atau memakan mikroba lainnya. Sel darah putih momen. Ya, sel darah putih memakan yang lainnya. Dia dibagi menjadi dua, ada yang disebut saprofit dan parasit. Kalau parasit jelas ya, dia memakan yang memakan organisme makan sel pada inangnya. Sel inang. Sementara kalau saprofit ini adalah bakteri pengurai atau memakan organisme yang sudah mati. Nah, kalian ketika belajar tentang rantai makanan pasti selalu ini ya, diakhiri rantai makanan itu selalu di akhir itu adalah bakteri pengurai. Nah, kenapa selalu diakhiri dengan bakteri? Karena bakteri pengurai atau bakteri saprofit itu memang yang akan menyelesaikan istilahnya memakan organisme yang sudah mati tadi. Nah, alasan kenapa botol plastik, kemudian kaleng dan sebagainya itu bisa bertahan lama ketika menjadi sampah, itu karena belum banyak bakteri yang dapat menguraikan zat-zat anorganik atau zat-zat yang bukan dari makhluk hidup. Kebanyakan itu sifatnya saprofit ini tadi. Oh, Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Bakteri itu bisa nggak sih direkayasa genetika? Bisa. Bisa dilakukan rekayasa genetika. Karena beberapa bakteri juga sudah digunakan untuk mencoba ya, dikembangkan untuk agar bisa memakan ini, menguraikan zat-zat anorganik seperti kaleng.
Nah, itu tuh ide bagus itu. Saya sempat lihat ada cacing yang bisa makan plastik Pak kalau nggak salah. Ya, itu juga hasil rekayasa genetika. Wow. Hebat sih itu. Bikin DNA-nya dimasukin perutnya. Matahari kan matahari. Matahari. Oke, ada pertanyaan untuk pembagian berdasarkan cara hidupnya ini? Bentar, saya ini dapat, saya lagi dapat. Ya, silakan kalau mau mencatat. Emang lu boleh diajarin baru mulai soalnya jam 11:30 ya. Apaan? Masa Tidur semalam. 12 malam. Oke, nggak boleh tidur. Itu juga nggak boleh. Kalau sekali doang bisa sih jam 2. Ya, yang penting nggak boleh ngantuk kok kalian. Apa gue juga. Kalau gue sekarang udah nggak lagi. Dulu sempat dibolehin kayak gitu, sekarang udah nggak. Wah kan? Makan. Kamu itu pertama orang tua. Kamu itu pertama orang tua. Ngakak kamu. Itu. Lu seharusnya jelasin. Jawab aja. Bakteri itu urai. Bakteri yang memakan sel pada inangnya. Maka ya tahulah. Oke, sudah? Bentar. Sampai 12. Ya udah Pak. Oke, ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ada juga yang namanya bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Gram itu adalah zat pewarna yang digunakan untuk melihat bakteri. Bukan satuan berat, Di, Pak. bagaimana? Bukan satuan berat. Iya, bukan satuan gram. Bukan satuan gram atau kilogram atau kuintal itu ya, bukan ya. Jadi pewarnaan gram itu adalah sebuah teknik untuk mengetahui komposisi dinding sel dari bakteri. Dilihat juga dari hasil antibiotik atau resistensinya terhadap kekebalan sistem kekebalan tubuh manusia. Secara teknik ada ini ya, untuk apa namanya tahapannya, dimulai dari pewarnaan ungu kristal atau UK, bukan United Kingdom. Kemudian dicuci menggunakan yang namanya zat aseton atau alkohol. Dan apabila warna ungu kristalnya hilang, dia termasuk bakteri gram negatif. Kalau warna ungunya tetap, dia adalah bakteri gram positif. Positif warnanya ungu, warnanya gram. Jadi untuk mudahnya bagi kalian untuk mengingat-ingatnya, kalau dia itu ungunya hilang, dia negatif. Kan ungunya berkurang. Jadi negatif. Namun kalau ungunya tetap, dia itu positif. Seperti itu. Bu Siti beneran nikah aja. Iya, Bu Siti emang nikah. Kalau dulu Fungsinya untuk apa sih Pak Anas untuk pewarnaan gram ini? Ini fungsinya untuk melihat apakah suatu bakteri itu berada dalam kelompok yang sama. Atau apakah bakteri ini sama-sama punya yang namanya kekebalan terhadap suatu obat. ya, Ceweknya macam saya. mati. Oke, silakan boleh dicatat. Mengetahui untuk pewarnaan dan teknik mengetahui. Teknik mengetahui. Terus itu aja. Paksa tidak Banyak banget ya klasifikasinya. Ya. Ya. Kalau yang berdasarkan pewarnaan gram itu maksudnya kayak biar kita tahu dia tahan sama antibiotik apa gitu. Ya, jadi pewarnaan gram itu digunakan untuk melihat apakah bakteri yang baru ditemukan itu bisa dilawan oleh antibiotik yang sudah ditemukan. Contohnya antibiotik untuk bakteri tetanus
Misalkan ya untuk tetanus. Kemudian suatu hari ada seseorang yang terkena tetanus, dicobakan untuk sampelnya, ternyata warnanya itu adalah yang ungu hilang, artinya gram negatif. Atau mungkin tetap ungu, gram positif. Nah, di situ hasil tersebut bisa digunakan oleh dokter ya untuk melihat apakah antibiotik yang sudah dimiliki, sudah ada, itu masih bisa melawan bakteri tersebut atau tidak. Seperti itu. Warna ungu kristal. Ini nggak kebayang bakterinya dicatat. Cuci dengan alkohol. Jadi untuk bakteri-bakteri yang warna ungunya hilang, itu artinya alkohol itu sudah cukup untuk menghilangkan alkohol atau aseton itu sudah cukup untuk mematikan bakterinya. Sementara kalau tetap ungu, itu artinya alkohol dan aseton itu masih belum cukup untuk membunuh bakteri. Apa saya ada pertanyaan? Ya, silakan. Cairan yang benar-benar 100% alkohol gitu. Cairan yang benar-benar 100% alkohol. Sayang sekali untuk sampai saat ini alkohol yang digunakan ya, yang dibuat di laboratorium itu hanya pernah mencapai kadar 98%. Belum ada yang membuat alkohol 100%. Kalau ada ya sampai 100% saya mau coba minum. Nah, silakan, boleh. Mungkin bisa besok jadi ilmuwan ya untuk menemukan kadar alkohol itu bisa sampai 100%. Dan untuk informasi bagi kalian juga ya, fun fact juga sambil kalian mencatat bahwa kalian mungkin pernah ya dengar ada produk minuman beralkohol yang mengatakan alkoholnya itu 0%. Iya. Nah, kalau kalian percaya dengan hal itu, mulai saat ini jangan pernah memiliki mindset seperti itu lagi. Karena alkohol itu tidak bisa dihilangkan sampai benar-benar 0%. Yang diklaim oleh perusahaan-perusahaan minuman beralkohol itu sebenarnya alkoholnya masih ada sebanyak 0,00 sekian persen. Oh, Pak, jadi kayak sprinkle wine gitu, Pak. Ya, karena alkohol itu kalau mau benar-benar dihilangkan, maka seluruh cairan itu harus hilang. Berarti harus diminum habis dulu, Pak. Diuapkan ya, bukan diminum ya. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena seperti ini, kalau memang di dalam minuman beralkohol itu isinya hanya air, bagaimana cara orang tersebut untuk menguapkan alkohol di dalam air tersebut? Padahal alkohol itu titik uapnya itu lebih tinggi daripada air. Dan dalam penguapan seperti itu, meskipun menggunakan alat-alat canggih yang ada sekarang di laboratorium, tidak pernah ada yang bisa menghilangkan alkohol sampai benar-benar 0%. Ini berapa persen alkohol ini? Gel. Paling 99,9 of common harmful gel germs in 15 seconds. Bohong ini. Bohong. ini 99%. 99,9. Contains ethyl alkohol 62%. Oh ya, etil alkohol 62%. Ya kita kebun banget ya baca-baca kayak gini. Oke, sudah. Untuk yang ini? Sudah. Saya masih penasaran, Pak. Jadi kalau ungunya hilang, maksudnya bakteri gram negatif itu maksudnya gimana, Pak? Oh, kalau ungunya hilang, kenapa disebut sebagai bakteri gram negatif? Karena dia itu bakterinya tidak tahan terhadap aseton atau alkoholnya. Oh, jadi maksudnya tuh kalau bila ungunya hilang, berarti antibiotiknya pengaruh gitu, Pak? Iya, antibiotiknya berarti berpengaruh, bisa untuk mematikan. Oke, Makanya Pak. negatif.
bisa apa namanya jumlah bakterinya berkurang negatif. Kalau tetap ungu berarti jumlah bakterinya tetap. Berarti dia punya resistensi terhadap antibiotik atau alkohol maupun aseton. Oke, Pak. Oke ya. Nah, meskipun bakteri itu sangat identik dengan hal-hal yang berbau hal merugikan, ada beberapa manfaat yang bisa yang bisa dimanfaatkan dari bakteri. Contohnya pada akar kacang, ketika tanaman kacang itu akarnya diserang oleh bakteri Rhizobium radicola, dia ini bisa mengikat nitrogen. Yang mana nitrogen itu dibutuhkan dalam pertumbuhan tumbuhan. Oh my god, lah. Ya, sampai sini aja. Udah kebanyakan banget ini ya ampun. Ya ini nanti silakan bisa kalian baca-baca dari file PPT-nya saja. Kalau tidak mau mencatat. Kemudian ada pembuatan nata de coco yang sering terdengar, Acetobacter xylenum. Pembuatan yogurt, Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus lactis. Kemudian biopestisida ada Bacillus thuringiensis. Penghasil biogas, bakteri metanogen. Ini dia menghasilkan gas metana yang kalian sebut tadi ya, digunakan untuk bahan bakar. Ini biogas. Kemudian penghasil antibiotik, Streptococcus griseus dan Streptococcus aureofaciens. Dan kemudian yang ada di tubuh kita sendiri, bakteri yang selalu ada dalam tubuh kita dan selalu nongkrong ya, nongkrong di usus buntu kita, ada Escherichia coli. Yang fungsinya membusukkan makanan dalam kolon kita dan membantu mensintesis vitamin K dalam tubuh. Saya izin sebentar ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya juga mau dulu, Pak. Saya foto aja lah, Pak. Iya, Pak. So I was thinking, maybe you and I would talking about. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu sedikit. Nah, ini ada bakteri pengikat nitrogen, nitrifikasi, Azotobacter. Kemudian ada juga Acetobacter yang bisa mengubah alkohol menjadi asam cuka pada tape. Nah, ini nanti silakan boleh kalian lihat sendiri di filenya. Untuk yang merugikan sangat banyak ya. Ini terkait penyakit-penyakit. Ya, ada Mycobacter tuberculosa. Mungkin tahu ya kalau ini Mycobacter tuberculosa penyebab penyakit apa? Sakit perut bukan, Pak? Tuberkulosis. Ya, tuberkulosis. Tepat, tuberkulosis. Kemudian Mycobacterium lepra. Ini penyakit lepra. Salmonella typhosa. Pasti pernah dengar kalau yang ini. Makanan ini kan, Pak, makanan yang langsung makan itu yang belum masak benar. Dia penyakit tipes ya. Untuk Salmonella typhosa. Kemudian Shigella dysenteriae, penyebab penyakit disentri. Diplococcus pneumonia, penyebab pneumonia atau radang paru-paru. Kemudian Treponema pallidum, ada Vibrio coma, Pasteurella pestis, Neisseria gonorrhoeae, dan Clostridium botulinum. Banyak sekali contohnya. Nah, untuk pembelahan bakteri nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Nanti. Jadi bakteri itu juga sama karena dia makhluk hidup, dia bisa bereproduksi atau memperbanyak diri. Oke, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan untuk satu kali pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan. Ntar boleh di-share nggak PPT yang tadi, Pak? Ya, nanti saya share di link yang ada di grup.
di link Google Drive-nya sekalian. Makasih, Pak. Oke. Ya, ada lagi mungkin? Enggak ada Pak, saya sudah terlelap. Ya, oke. Mungkin kalau sudah tidak ada, saya tutup saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Saya pimpin kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih atas partisipasi kalian semua dan keaktifan kalian semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan tidak mudah kalian lupakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kalian. Makasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.